Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Berita Satu yang akan melaporkan bagaimana pantauan arus mudik Lebaran di beberapa lokasi. Ada rekan Teguh Adi dan juru kamera Gilang Rahmat di gerbang Tol Cikampek Utama atau Cikatama. Kemudian Zulfakar dan juru kamera Indra Bramantio di ruas Tol Cikopo Palimanan Cipali. Dan juga kontributor Berita Satu Widi Wijaksono di gerbang Tol Kalikangkung. Kita akan ke rekan Teguh terlebih dahulu pemirsa. Selamat sore, Teguh. Bagaimana terkait dengan pantauan arus mudik yang terlihat hingga sore hari ini di tempat Anda melaporkan? Apakah memang volume kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju ke arah timur semakin meningkat secara signifikan? Ya, selamat sore Soza dan juga pemirsa Berita Satu. Memang kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama semakin hari, semakin sore, semakin malam itu semakin ramai karena memang banyak sekali pemudik yang memutuskan untuk mudik ketika malam hari untuk mendapatkan suasana yang mungkin lebih sejuk dan bisa lebih lengang juga. Memang Soza tadi pada pukul 11.45 itu sempat diberlakukan one way untuk sistem one way lokal, dan kemudian pada pukul 14 sekitar pukul 14.45 atau 14.15an itu sempat diperpanjang one way-nya hingga ke ruas tol Palimanan Kanci atau Palikanci. Dan Soza memang hingga saat ini dan update kemarin Rabu itu total sudah ada hampir 1 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek, dan mayoritas para kendaraan ini menuju ke timur Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga ke ujung timur Pulau Jawa yakni Banyuwangi. Dan Soza, saat ini saya sedang bersama Vice President dari Corporate Secretary dan Legal dari PT Jasa Marga, Ibu Ria. Selamat sore Bu Ria. Bu Ria, kita mau bertanya ini terkait tadi sempat udah dilakukan sistem one way. Itu bagaimana setelah diberlakukan, apakah kondisi lalu lintas sudah mulai terurai atau bagaimana? Ya, jadi memang benar tadi ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas ya, one way itu dimulai di jam 11.45 itu dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188. Pemberlakuan one way ini juga untuk melerai atau mengurai ya kepadatan lalu lintas, karena memang kita pahami sampai dengan shift 1 per hari ini aja itu sudah 30.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju timur Trans Jawa. Ini angka yang sangat signifikan Mas, jadi 200% di atas normal 30.000 tersebut untuk shift 1. Nah, di jam 14.15 one way-nya diperpanjang dari kilometer 189 sampai dengan kilometer 210. Itu di jam 14.15. Nah, sampai dengan saat ini memang kita bisa lihat kepadatan di Cikampek Utama itu sudah mulai terurai ya dengan baik, dan memang pemberlakuan one way ini berdasarkan diskresi kepolisian. Tadi juga sempat ada perpanjangan one way di sekitar pukul 14-an Bu. Lalu adakah evaluasi sementara dari penerapan ini? Karena kalau misalnya kita melihat jadwal besok itu akan ada one way secara nasional. Ya, jadi kalau secara SKB one way itu memang dimulai di tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret gitu ya, jam 12 malam. Nah, untuk pantauan terus kami lakukan, kalau memang ini ada kebutuhan karena kepadatan di titik-titik tertentu pasti akan diperpanjang one way-nya, atau mungkin one way nasional akan dimulai lebih cepat. Jadi one way nasional kan maksudnya dari kilometer 70 sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung ya. Tapi memang kita harus berkolaborasi dengan pihak kepolisian, mendengarkan juga gitu ya diskresi beliau itu akan seperti apa untuk rekayasa lalu lintasnya. Boleh juga diberitahu ke pemirsa Berita Satu bagaimana skema one way besok, karena flag off-nya rencananya jam 9.00 ya Bu? Ya. Jadi sama seperti hari ini startnya itu di kilometer 70, nantinya akan berakhir one way tersebut di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Satu lagi Bu, imbauan kepada pemirsa Berita Satu karena memang antusias pemudik ini 1,5% naik dari tahun lalu ya. Iya. Jadi himbauan pastinya harus mengikuti rambu ya, terus mengikuti arahan petugas, persiapkan diri juga baik dari pribadi yang berangkat dan juga kendaraan. Dan yang paling utama mungkin mendapatkan semua informasi. Pengguna jalan perlu informasi. Jadi kami juga butuh teman-teman media untuk membantu kami menyampaikan. Dan yang kedua, jangan lupa mengunduh aplikasi Travoy-nya Jasa Marga supaya bisa terinfo terus apa saja rekayasa yang dilakukan. Terima kasih Bu Ria atas wawancara bersama Berita Satu. Sehat selalu. Pemirsa Berita Satu, itu dia tadi sedikit mungkin informasi bagi pemirsa Berita Satu yang hendak mudik menggunakan ruas-ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Dan mungkin ini juga sedikit tambahan, saya melihat monitor di samping kanan saya itu sudah ada 45.000 kendaraan yang masuk ke gardu tol Cikatama menuju arah Jawa atau Trans Jawa, dan 5.000 kendaraan yang sudah keluar pada tadi pukul 11.45, karena memang untuk keluar sendiri
sendiri itu hanya diperkenankan pada pukul 11.45 tadi. Soza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih untuk laporan dan juga wawancara yang disampaikan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, rekan Teguh. Kita beralih dulu ke rekan Zulfakar di ruas tol Cipali. Selamat sore, Zulfakar. Jika di tempat Anda melaporkan, apakah pergerakan arus kendaraan untuk sore hari ini juga semakin meningkat dengan diberlakukannya sistem one way dari gerbang tol 70? Seperti apa? Gerbang tol kilometer 70 maksud kami. Selamat sore Soza dan pemirsa Berita 1. Memang peningkatan volume kendaraan pada H-4 Lebaran ini semakin signifikan nampaknya. Dan untuk mengatasi hal ini, pihak Korlantas Polri telah menerapkan sistem satu arah atau one way dari gerbang tol Cikampek yakni di kilometer 70 hingga ke Palimanan yakni di kilometer 188, dan informasi terkini yang kami dapatkan, one way lokal ini diperpanjang hingga ruas tol 210 yakni Palikanci, yang artinya Soza, peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju arah timur menuju Jawa ini semakin meningkat. Namun meskipun volume kendaraan ini meningkat, nampak kami lihat arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar dan kecepatan kendaraan dapat melaju diperkirakan sekitar 80 km hingga 100 km per jam. Dominasi kendaraan juga masih dipadati oleh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Lalu kami juga melihat bus-bus antar provinsi juga tampak telah melalui ruas jalan tol Cipali ini, baik dari kedua arah yang telah diterapkan dengan sistem satu arah. Tentunya pihak Korlantas akan terus memantau volume kendaraan, mengingat cenderungnya pemudik akan melakukan perjalanan ini ketika malam hari. Jadi kemungkinan volume kendaraan akan terus terjadi hingga malam hari ini, terutama besok juga mengingat sudah masuk cuti untuk Lebaran. Nanti akan kami informasikan kembali bagaimana situasi terkini dari tol Cipali. Adapun juga himbauan dari pengelola pihak tol untuk para pemudik yang melewati ruas jalan tol Cipali untuk tidak berhenti di bahu jalan ketika ingin beristirahat. Gunakanlah rest area yang telah disediakan di sepanjang jalan ataupun sepanjang tol Cipali ini. Dan nampak walaupun tadi kami mendapat informasi sempat adanya sistem buka tutup rest area karena padatnya pemudik untuk menggunakan rest area, sehingga kami informasikan kembali bagi pemudik yang hendak melakukan istirahat, gunakanlah rest area yang telah tersedia, ataupun jika rest area itu penuh, silakan untuk keluar terlebih dahulu dari ruas jalan tol untuk beristirahat di jalan arteri begitu. Soza, kembali ke Anda. Baik, arus lalu lintas di ruas tol Cipali ramai lancar, tapi himbauannya untuk lebih waspada melihat bagaimana situasi di rest area ya, karena sistem buka tutup diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Terima kasih rekan Zulfakar. Kita akan bergeser lagi dengan rekan Widi yang memantau langsung di gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Selamat sore Widi. Jika di lokasi Anda saat ini seperti apa kondisinya, Widi? Selamat sore, Sauda. Untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung sore hari ini masih terpantau cukup ramai lancar. Antrian di gerbang tol dari arah Jakarta menuju ke arah Solo dan sekitarnya juga masih terpantau relatif ramai. Antrian kendaraan juga tidak begitu terlihat, dan data yang kami peroleh ini untuk sekitar pukul 3 sore tadi sudah ada sekitar 2.000 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta per jamnya. Kondisi ini meningkat memang cukup signifikan dibandingkan hari sebelumnya yang hanya memang sekitar 800 sampai 1.500 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju ke arah selatan atau ke arah Solo, Jogja dan sekitarnya, Soda. Baik, berarti Kali Kangkung juga masih ramai lancar ya, dan peningkatan diprediksi masih akan terjadi waktu malam hari. Terima kasih rekan Widi Wijaksono untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada rekan Teguh Adi beserta dengan Gilang Rahmat dan juga Zulfakar dengan Indra Bramantio. Selamat kembali bertugas rekan-rekan dan jaga keselamatan.